Halo teman-teman investor, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman, dalam video kali ini kita bakal membahas salah satu pertemuan dua orang legendaris, yakni Warren Buffett dan Bill Gates. Kira-kira mereka ngomongin apa ya? Nah, jadi teman-teman, menurut pengakuan Bill Gates, sebenarnya dia sempat ogah untuk bertemu dengan Warren Buffett pada tahun 90-an. Alasannya karena dia memang sibuk mengurus Microsoft, dan apa sih yang mesti dibicarakan sama orang penggila saham seperti Buffett? Terus tentang apa yang akan dibicarakan? Apakah tentang PE ratio atau tentang bagaimana cara memilih saham? Ini dia teman-teman, kami persembahkan kepada Anda pertemuan dua orang paling legendaris yang memang memiliki kemampuan yang bernilai. Nah, jadi Bill Gates ini sebenarnya menuliskan sebuah tulisan yang berjudul What I Learned from Warren Buffett di salah satu kampus ternama, yakni Harvard Business Review pada tahun 96. Nah, tulisan Bill Gates ini diawali dari sebuah cerita dalam salah satu buku biografi Warren Buffett yang terbit tahun 90 karya Roger Lewinstein. Nah, salah satu yang diagungkan dalam buku itu adalah kisah dari kenaikan saham Berkshire Hathaway, perusahaan yang dimiliki oleh Buffett yang melejit hingga 400.000% dari harga 7,6 US dollar per saham menjadi 30.000 US dollar per saham. Nah, jadi teman-teman, kisah Berkshire Hathaway ini sampai saat ini memang menjadi emiten dengan harga tertinggi. Bayangkan per 10 Maret 2023 yang lalu, harga sahamnya di seri A-nya ini teman-teman jadi 460.000 US dollar per saham, atau kalau dirupiahkan sekitar 7 miliar per saham. Jadi bahwa teman-teman, ibu saya meminta agar saya cuti sehari dari kerjaan untuk menemui Buffett pada 5 Juli 91. Waktu itu memang Bill Gates sempat menolak karena memang buat apa dia menghabiskan waktu dengan pria yang hanya memilih-milih saham di saat saya ada kerjaan yang lebih penting. Penuturan adalah dari Bill Gates. Lalu Bill Gates meminta maaf kepada ibunya karena mengaku sangat sibuk, sampai akhirnya ibunya mengatakan bahwa di sana akan ada Kay Graham. Jadi Kay Graham ini atau alias Catherine Graham merupakan pimpinan bisnis salah satu surat kabar Washington Post pada 1963 sampai 1991. Nah, salah satu dari kemasyhuran Catherine Graham ini adalah ketika Washington Post mengungkap skandal Watergate yang membuat Richard Nixon mundur dari kursi presidennya. Mendengar ada sosok Kay Graham, Gates ini diam-diam memikirkan apa yang disarankan oleh ibunya. Jadi dia sangat terkesan dengan si Graham ini, yang sampai saat ini ternyata mereka belum pernah ketemu. Jadi kebetulan Kay Graham ini memang berteman baik dengan Warren Buffett. Hingga akhirnya Bill Gates ikut menemui Kay Graham dan Warren Buffett bersama beberapa jurnalis lain, yang memang pertemuan itu dilaksanakan di wilayah Seattle. Lantas pertanyaan apa yang dibicarakan oleh Buffett kepada Bill Gates? Nah, setelah tiba di tempat yang telah mereka janjikan, Gates pun mulai berbincang dengan Warren Buffett. Jadi pembicaraan awalnya memang seputar perkembangan bisnis surat kabar. Tetapi tiba-tiba Warren Buffett bertanya kepada si Bill Gates tentang IBM. Ini perusahaan komputer terbesar yang nasibnya lagi goyang pada tahun 91. Nah, kira-kira gini pertanyaannya teman-teman. Jika kamu membangun IBM dari nol, apakah ada perbedaan dengan saat ini? Bagaimana cara mendongkrak pertumbuhan kinerja IBM dan apa yang menurutmu berubah dari IBM? Tanya Buffett kepada Gates. Gates tidak menceritakan jawaban yang diberikan kepada Warren Buffett, tetapi dia menceritakan salah satu analisis Buffett dalam pertemuan tersebut. Di dalam pertemuan hari pertama, Warren Buffett memperkenalkan salah satu latihan analisis yang menarik menurut Gates. Jadi saya akan memilih salah satu periode tahun, yakni tahun 1970, dan screening 10 saham dengan market cap tertinggi saat itu. Lalu kita maju 20 tahun kemudian, bagaimana nasib perusahaan itu sekarang? Jadi itu cerita dari Gates tentang salah satu latihan analisis bersama Warren Buffett. Gates pun mengaku pertemuan dengan Warren Buffett nggak seperti ekspektasinya teman-teman, yakni dari ekspektasi awalnya sangat membosankan. Tetapi pertemuan dengan investor saham terkaya ini sangat seru. Bahkan Bill Gates sempat ikut ke Nebraska untuk melihat dan menonton pertandingan rugby bersama Warren Buffett dan Kay Graham.
Dan menariknya teman-teman, ada pembelajaran yang bisa dipetik oleh Bill Gates bersama Warren Buffett. Salah satu yang membuat Bill Gates terkesan kepada Warren Buffett adalah ketika Warren Buffett ini membaca data yang dapat diakses oleh semua orang. Tetapi interpretasi bisa sangat berbeda meskipun data yang dilihat adalah sama. Dan menurut Bill Gates, bahwa Buffett ini mampu menganalisis data dari sudut pandang yang baru. Nah, dari sini Bill Gates kemudian menjadi sangat senang tentang bagaimana dia belajar melihat data-data dan juga menemukan kesimpulan dari data-data yang dilihatnya tersebut. Lalu Warren Buffett bukan tipe orang yang gak enakan, jadi dia mengatur waktunya sebaik mungkin, termasuk waktu free untuk beristirahat dan juga healing dan mendatangi, bahkan menolak untuk tidak mendatangi meeting kerjaan. Yang paling menariknya teman-teman, Buffett ini bisa mengatakan tidak ketika dia tidak melakukan apa yang tak seharusnya dilakukan. Jadi Warren Buffett pun disebut tipe yang memang manusia yang mengikuti rutinitas, dan dia dibesarkan di Omaha, Amerika Serikat. Jadi dia akan tinggal di situ dan tentu saja menghabiskan waktu bersama orang-orang di sekitarnya. Warren Buffett memang bukan pencari hal baru yang sangat gila. Jadi salah satu buktinya dia masih tinggal di rumahnya yang dibeli saat usia 27 tahun. Jadi rumah ini pun masih ditempati hingga tahun 2023. Kebiasaan terhadap rutinitasnya juga sebenarnya mempengaruhi dalam berinvestasi saham. Jadi dengan mengikuti rutinitas ini, Buffett selalu mengikuti prinsipnya dengan teguh, yakni memilih saham yang nyaman untuknya. Jadi terlihat sangat subjektif, tetapi ini penting karena dia akan hold dalam jangka panjang, teman-teman. Dan terakhir, Gates merasa dirinya dan Buffett merasa beruntung bisa lahir di era keterampilan yang sangat menguntungkan. Andai kami lahir di waktu yang berbeda, mungkin keahlian kami nggak bakal memiliki nilai. Dari pertemuan ini, Gates juga sepakat bersama Buffett bahwa mereka nggak akan menghabiskan seluruh hartanya untuk keperluan pribadi. Dan sebagian kekayaan mereka akan digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu bagaimana dengan anak-anak Bill Gates dan Warren Buffett? Apakah mereka dapat warisan? Nah, keduanya sepakat bahwa mereka hanya akan memberikan sedikit kekayaannya buat anak-anaknya. Saya ingat Buffett mengatakan kalau dia hanya memberikan uang yang cukup untuk anak-anaknya melakukan sesuatu. Namun, jika mereka nggak melakukan apapun, maka uang itu akan habis. Intinya, Warren Buffett hanya memberikan uang yang bisa menjadi modal bagi anak-anaknya untuk berjuang dalam bisnis, pekerjaan, maupun hal lain. Nah, namun, jika anak-anaknya tidak melakukan apapun atau bermalas-malasan, maka uang itu akan habis dengan sendirinya. Dan menariknya teman-teman, sebenarnya Bill Gates ini juga berpikir hal serupa dengan Buffett, bahkan sebelum mereka berdua saling bertemu. Namun pertemuan dengan Warren Buffett semakin meyakinkan Bill Gates bahwa kalau cara itu benar-benar cara yang terbaik. Sungguh pembelajaran yang luar biasa teman-teman dari kedua orang yang inspiratif ini. Mudah-mudahan Anda juga terinspirasi, dan jika Anda punya komentar berbeda silahkan sampaikan melalui kolom komentar, dan sampai bertemu pada video berikutnya.